Banyak apapun ilmu yang ada di kepalamu, kalau itu ilmu hanya pinjaman, apa kata orang, apa kata buku, itu semua pinjaman, gak ada artinya itu ilmu. Karena ilmu yang punya arti itu adalah ilmu pengalaman. Pengalaman gak usah banyak. Kalian baca buku tentang Singapura 1000 kali, tetap saja belum ke Singapura. Gak usah cerita. Yang pernah ke Singapura sekali, walaupun gak baca 1000 kali, dia udah ke Singapura kok. Cool itu, udah boleh berbicara. Makanya sampaikan ilmu walaupun satu ayat. Dipahami lagi keliru. Baru apa satu ayat ngajinya, besok sudah jadi ustadz, jadi kiai, nyeramahin banyak orang. Berdalil karena sampaikan walaupun satu ayat. Itu tolol. Ayat itu yang dimaksud bukan Bismillahirrahmanirrahim, bukan Alhamdulillahirrahmanirrahim, bukan. Ayat itu tanda. Sampaikan ilmu walaupun satu tanda. Tanda siapa? Tandanya Allah. Yang sudah tahu tandanya Allah, walaupun satu tanda, udah sampai kepada Allah, boleh bicara. Sampaikan ilmu walaupun satu tanda, sebetulnya bukan satu ayat. Karena ayat itu bahasa Arab, bahasa kitanya tanda. Karena kita nggak ngerti, letterlek. Makanya hafal satu ayat, langsung besok beli sorban. Yang disampaikan jadi patah-patah. Kalau patah-patah itu adalah tari yang dari mana itu? Dari mana itu? Ada tari itu yang patah-patah itu dari mana itu? Ya itu seni, bagus. Tapi kalau ngaji patah-patah, memahami Quran patah-patah, tidak integrated, itu jadi salah kaprah, salah persepsi, salah proyeksi. Paham? Walaupun sampaikan walaupun satu tanda. Tanda siapa? Tanda Allah. Sudah tahukah Anda tanda Allah yang paling agung? Itu diabadikan dalam Quran surat An-Najm. Tanda Allah yang paling agung itu adalah Nurullah. Coba baca Quran surat An-Najm ayat 1 sampai ayat 16. Dari ayat 1 ya, wan najmi idha hawa. Demi bintang ketika mati. Bintang ketika mati itu ternyata peluruhan massa menjadi energi, peluruhan materi menjadi energi. Ternyata bintang mati itu bercahaya luar biasa. Makanya walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Kamu bisa melihat bintang itu kapan saja dalam dirimu, di langit terdekatmu. Di mana melihatnya? Inda sidratil muntaha, di puncak kesadaranmu, di gunungmu. Ada apa sih di situ? Indah jannatul ma'wa. Di situ ada taman yang sangat indah dan bercahaya. Gimana cara melihatnya? Id yagsha sidrati ma yagsha. Ketika sidratul muntaha ditutupi oleh sesuatu yang menutupinya. Ayat yang ke-16. Saat kamu masuki puncak kesadaranmu, penglihatanmu tidak akan berpaling sedikit pun dari yang kamu lihat. Dan saat kamu menyaksikannya, di ayat yang ke-16, sungguh kamu telah menyaksikan tanda Tuhan yang paling besar, min ayatihil kubro. Sampaikanlah ilmu walaupun satu tanda. Kamu sudah tahu tanda Tuhan yang paling besar, silahkan sampaikan, sharingkan pengalamanmu kepada mereka yang butuh pengalaman itu. Semoga termotivasi untuk mencapai pengalaman yang sama. Bukan hafal satu ayat, benar-benar bekal kemana-mana Bismillahirrahmanirrahim, ceramah di mana-mana luar biasa, dan mengaku sudah hafal 30 juz. Kan ini yang sangat berbahaya. Perhatikan saya, siapapun yang pengetahuannya sempit, pasti
Dan siapapun yang berwawasan luas, itu pasti luwes. Makanya yang sempit pengetahuannya itu, kemanapun dia pergi cuman menyalahkan orang, dan dia merasa dirinya paling benar. Makanya orang baik tidak perlu masuk surga. Orang baik itu dimanapun dia tinggal, itu tempat akan berubah menjadi surga. Bahkan orang baik itu lebih banyak memilih neraka. Siapa yang memperbaiki neraka kalau semua pengen masuk surga? Karunya tuh neraka ngomean. Makanya orang baik, orang bijaksana tidak pernah memikirkan melakukan kebaikan karena pengen surga. Karena tidak ada asal dari Allah kembali ke surga, yang ada asal dari Allah kembali ke Allah. Nu penting mah asal tiasa uih ke Allah. Gitu. Maka orang yang sudah berkesadaran tinggi, surga dan neraka bukan masalah geografis, itu adalah masalah psikologis.